Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, di mana dengan rahmat, nikmat dan hidayahnya yang diberikannya kepada kita, kita masih bisa melaksanakan semua aktivitas kita pada hari ini. Selawat beserta salam tak lupa pula kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau, kita bisa mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimurahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang kriteria memilih pasangan bagi pemuda pemudi yang ingin melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk sebuah rumah tangga dalam ikatan yang dinamakan dengan perkawinan. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi saran kepada pemuda dan pemudi untuk memilih calon pasangan mereka dengan kriteria. Ada 4 kriteria yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kalau Nabi SAW, tunkihul mar'atu lil arba'a, limaliha, linasabiha, lijamaliha, walidiniha, fasfar bizatid dini tarabat yadaka, muttafiqun alaih. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, nikahilah oleh kamu perempuan itu karena 4 hal. Walaupun di sini hadis ini menjelaskan kepada laki-laki untuk memilih perempuan, tetapi juga perempuan bisa memilih laki-laki yang akan menjadi pasangan hidupnya. Karena kita berharap pernikahan itu bukan hanya untuk sementara, tetapi kalau bisa itu ada pernikahan 1 kali dalam seumur hidup kita. Nah, pernikahan yang kita harapkan adalah yang bisa menciptakan baiti cenati, rumah tanggaku adalah surgaku. Pernikahan yang kita harapkan adalah pernikahan yang menuju kepada sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, 4 kriteria yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah limaliha, harta. Ternyata kalau kita memilih pasangan kita, kita boleh memilih karena hartanya. Karena ternyata kita hidup ini tidak hanya cukup dengan cinta, tetapi juga kita butuh yang namanya uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Siapa yang memenuhi kebutuhan kita? Yaitu nanti suami sebagai kepala rumah tangga. Sementara yang kita sebagai istri walaupun untuk bekerja, nantinya sifatnya kita membantu. Yang kedua itu linasabiha, nasab itu keturunan. Sebenarnya kita diciptakan oleh Allah, sudah ada pasangannya, laki-laki dan perempuan, kiri kanan, kata sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini, di muka bumi ini berpasangan semuanya, kanan kiri, atas bawah, panjang pendek. Begitu juga dengan kita manusia, ada namanya laki-laki dan perempuan. Nah, pasangan kita itu senasab atau sekupu dengan kita. Orang yang baik akan mendapat pasangannya yang baik. Kemudian yang ketiga itu lijamaliha. Jamaliha itu cantik.
Kalau laki-laki itu tentu saja ganteng atau gagah. Dan tidak ada salahnya kita memilih pasangan kita itu karena dia cantik, karena dia ganteng. Karena kata orang, cinta itu akan tumbuh dari mata turun ke hati. Jadi karena kita melihat wajah seseorang, kemudian hati kita menjadi tertarik kepada dia. Kemudian setelah cinta nanti kita bercita-cita untuk membangun rumah tangga. Dan yang keempat, yang terakhir, lidiniha, nikahilah perempuan itu karena agamanya. Walaupun ditempatkan oleh Rasulullah pada yang terakhir, tetapi ketika kita memilih seseorang menjadi pasangan kita karena agamanya, lidiniha, karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau karena kita memilih pasangan kita karena lillahi taala, insya Allah yang tiga ke depan itu akan ikut. Dan kalaupun kita tidak memperoleh yang tiga itu di depan, insya Allah kita akan menerima keadaan pasangan kita. Misalnya cantik, ya cantik itu ketika seperti masih muda atau masih seumuran 35 ke bawah. Tetapi ketika kita sudah tua ataupun nanti ketika sudah punya anak, kita tidak cantik lagi, maka ketika kita memilih seseorang itu menjadi pasangan kita karena kecantikannya, ketika luntur kecantikan, maka kita sudah mulai bertingkah. Artinya cinta kita sudah hilang, kemudian akan timbullah bantu sandungan dalam rumah tangga kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin itulah penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan dengan mengupasnya lebih dalam. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.